Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan? Di video ini, kita akan menjelajahi dunia energi terbarukan, sumber energi ramah lingkungan yang menjadi kunci masa depan bumi. Yuk, simak videonya sampai habis ya. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alami yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan biomasa. Berbeda dengan energi fosil, seperti batu bara atau minyak bumi yang suatu hari akan habis. Energi terbarukan bisa terus kita gunakan tanpa merusak lingkungan. Contohnya, sinar matahari yang selalu ada setiap hari, atau angin yang terus bertiup. Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk, kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi matahari. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk, kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada, sekarang dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk, kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi air. Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, dan sampah sisa makan. Kok bisa ya? Kita lihat cara kerjanya yuk. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut, terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu,
Dan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat sekali ya. Energi terbarukan kini semakin banyak dimanfaatkan di berbagai daerah di Indonesia. Yuk kita tonton videonya dan kenali manfaatnya. Seandainya Indonesia menjadi tempat bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terbesar di dunia, peluang apa yang akan tercipta untuk negeri? Seandainya dari satu proyek saja, nilainya dapat menembus 90 triliun rupiah berupa investasi asing langsung. Seandainya 10% dari total instalasi tahunan panel surya seluruh dunia berada di satu provinsi di Indonesia. Seandainya Indonesia dapat merebut 20% dari nilai pasar global yang saat ini totalnya 235 miliar dolar Amerika dengan meningkatkan kemampuan manufaktur panel surya. Kini, Indonesia berada di ambang menjadi pengekspor energi bersih terbesar se-Asia Pasifik, mendukung visi Indonesia untuk mewujudkan era Industri 4.0. Sekarang, saatnya kita wujudkan. Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau adalah lokasi rencana proyek PLTS terbesar di dunia dengan kapasitas 3,5 gigawatt dan kapasitas baterai 12 gigawatt jam. Proyek ini juga akan memenuhi kebutuhan listrik 24 jam bagi masyarakat di sekitar proyek sebelum mengekspor energi bersih yang stabil ke Singapura. Proyek satu-satunya ini akan membantu transformasi perekonomian energi bersih dan memperluas kemampuan ekspor Indonesia, membentuk proyek yang mampu mengubah dunia untuk Indonesia maupun kawasan ASEAN. Di luar investasi langsung terhadap proyek ini, tambahan investasi asing langsung senilai 750 triliun rupiah akan dihasilkan dari industri pendukung proyek ini. Quantum Power Asia adalah pelopor industri PLTS di Indonesia, dan melalui kemitraan dengan IB Volt telah didirikan Anantara Energy Holdings. Bersama, kami berkomitmen untuk melanjutkan bisnis jangka panjang di Indonesia, yang sejauh ini telah menghasilkan 2 dari 3 proyek panel surya terbesar di Indonesia. Saat ini, kami siap untuk memperluas investasi kami secara signifikan untuk mendukung transisi energi Indonesia. Sejalan dengan pengembangan proyek PLTS skala utilitas pertama di Indonesia pada tahun 2017, Anantara Energy Holdings telah membangun kapasitas energi bersih dalam jumlah besar di seluruh dunia, serta memiliki visi menjadikannya sebagai proyek paling berpengaruh di seluruh dunia. Meskipun kami menjangkau pasar global, bagi kami Indonesia tetap yang pertama dan utama. Bersama dengan dedikasi tim insinyur, pakar pengembangan tenaga surya, dan para spesialis investasi, kami bekerja untuk mendukung revolusi energi bersih Indonesia. Setelah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat lokal, proyek ini akan mengekspor energi bersih ke seluruh ASEAN. Namun manfaat utamanya bagi Indonesia sudah jelas. Bayangkan infrastruktur baru kelas dunia yang menghubungkan Kepulauan Riau dan pusat bisnis hijau akan menarik pertumbuhan investasi hijau baru, serta merevolusi sektor energi bersih Indonesia untuk menurunkan harga di industri. Bayangkan, mengekspor energi bersih ke jaringan terintegrasi ASEAN sebagai katalis bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin ASEAN di sektor lingkungan dan keberlanjutan dalam perjalanan menuju masa depan nol emisi karbon. Proyek Anantara adalah batu loncatan penting bagi Indonesia untuk mewujudkan era Industri 4.0, menciptakan kemampuan ekspor panel surya global, dan mencapai transisi energi bersih. Sekarang, saatnya kita wujudkan.